Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Wah, apa kabarnya teman-teman? Kak Kesya berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan. Nah teman-teman, sudah siap belum memulai sekolah minggu? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, luar biasa. Teman-teman sudah siap. Oke, sekarang kita mulai dulu dalam doa ya teman-teman. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin dari awal sampai akhir. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai sekolah minggu kami. Kami siap memuji Tuhan dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, menuntun langkah kehidupan kita. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Jesus promised to send his followers a helper. A helper? Who? No one knew. So, for the time being, Jesus' friends hid in Jerusalem, waiting and praying. They hid? They didn't want the Pharisees and Sadducees coming after them like they had come after Jesus. So, they were trying very hard not to attract too much attention. I get it. One day passed, then two, then We've been praying for 3 days, and still no sign of the helper. What should we do? What Jesus told us to do, I guess. so they continued to pray. 4 days passed. 5, 6, 7, 8. It's been 9 days. What should we do? Then
On the 10th day, boom! Boom. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap pastinya. Oke, kita berdoa. Yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik, terangi hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami. Dan tolong kami juga pimpin hidup kami supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, Kak Vita mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah menunggu sebuah janji? Atau menunggu hadiah. Hadiah yang mau diberikan oleh mama atau papa atau siapapun. Siapa? Kak Vita pernah nih. Nah, nih contohnya. Teman-teman yang sedang ujian. Sekarang masih ujian? Udah selesai? Wah, gimana? Seru ya ujiannya? Nah, teman-teman mungkin yang sedang ujian, janji ini sama mamanya, ya. Nah, nanti kalau nilai ujianmu bagus, ya, mama akan kasih hadiah. Wah, gimana? Happy? Semangat nggak ngerjain soal-soal ujiannya? Pasti semangat ya. Atau nanti kalau pas bagi rapot terus mama lihat nilainya itu bagus semua, dapat ranking 1, pasti mama akan kasih hadiah. Wah, hadiahnya apa biasanya yang kalian mau? Ya, handphone terbaru atau laptop terbaru. Sesuatu yang pasti luar biasa ya hadiahnya ya yang kalian mau ya kan. Nah, ketika mama ya atau papa menjanjikan sesuatu, ya menjanjikan hadiah kepada kalian, ya gimana rasanya? Happy kan? Nah, terus apa yang kalian lakukan ya supaya janji atau pemberian atau hadiah itu kalian bisa dapatkan? Apa? Apakah teman-teman akan malas-malesan? Ya cuma handphone, udahlah. Gak usah lah belajar yang serius lah, biar aja lah nilainya pas-pasan, nggak gitu kan? Atau kalian cuek aja? Nggak mungkin ya. Wah, hadiahnya udah luar biasa banget tuh yang dijanjiin sama papa sama mama. Pastinya kalian ya teman-teman semua akan lebih semangat untuk belajar ya kan? Supaya apa? Supaya dapat nilai yang bagus dan kalian bisa mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan. Benar? Setuju kan? Nah, hari ini Kak Vita juga akan bercerita tentang orang-orang yang menantikan sebuah hadiah. Ya, menantikan sebuah pemberian hadiah yang dijanjikan oleh Tuhan, teman-teman. Nah, kalau dijanjikan sama Tuhan, pastinya luar biasa nih hadiahnya, ya kan? Nah, teman-teman mau tahu siapa mereka? Bagaimana cara mereka menunggu? Dan hadiah apa yang akan mereka dapatkan? Nah, simak baik-baik cerita firman Tuhan berikut ini ya teman-teman. Oke, nah teman-teman buka Alkitabnya, kita mau sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Sudah buka? Oke teman-teman, kita mau baca di ayat yang keempat dulu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 ya. Yuk baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Pada suatu hari, ketika ia makan, ia itu Tuhan Yesus ya, makan bersama-sama dengan mereka. Siapa ya mereka itu ya? Murid-muridnya ya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kejadiannya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Jadi ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus sudah ngomong nih sama murid-muridnya supaya mereka tetap stay, tetap tinggal di mana? Di Yerusalem, ya. Ngapain ya? Tetap tinggal di Yerusalem ya. Dan Tuhan Yesus menyuruh supaya mereka menantikan janji Bapa. Wah, kemudian teman-teman bisa baca nih di ayat selanjutnya ya. Ayat yang 6 sampai yang ke-14, oke? Nah, kemudian ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka,
yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah, seperjalanan sabat ini kalian bisa searching nih di Google ya, tapi gampangnya adalah itu sekitar 1,5 km ya. Nah, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, Yerusalem ya maksudnya, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah siapa? Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Wah, ada berapa? Coba hitung ayo. 11 ya, karena satunya siapa? Yudas Iskariot nggak ada ya, sama-sama mereka. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Oke, nah hari Kamis yang lalu kita merayakan apa? Betul, kenaikan Tuhan Yesus kemana? Ke surga, ya kan? Teman-teman sudah mendengar juga ceritanya dari Tante Emma, ya kan? Bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Mengapa sih Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Siapa yang tahu? Betul, karena Tuhan Yesus itu mau menyediakan tempat buat kita semua orang yang percaya kepadanya di surga. Oke, setuju? Ya. Nah, kendaraan apa yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus kembali ke surga? Tuhan Yesus tidak pakai pesawat, kan? Tidak pakai pesawat luar angkasa, tapi kendaraan Tuhan Yesus adalah apa? Awan. Wah, keren banget ya, mengangkat dan membawa Tuhan Yesus langsung ke surga. Ya, Tuhan Yesus tanpa apa-apa pun bisa langsung ke surga ya, karena dia Allah yang berkuasa. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus sudah berjanji agar murid-muridnya menanti di mana? Di Yerusalem. Mereka tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Nah, murid-murid Yesus taat nih teman-teman. Wah, hebat ya. Lalu apa yang mereka lakukan di Yerusalem ketika mereka menunggu, ketika mereka menanti, ya? Mereka itu berkumpul bersama-sama, teman-teman, ya. Mereka ngapain? Berdoa, ya kan? Ya, bersehati itu bisa melakukan firman Tuhan, baca firman Tuhan sama-sama, berdoa sama-sama, ya kan? Nah, mereka melakukannya di ruang atas di mana ini adalah tempat ketika mereka mengadakan perjamuan yang terakhir dengan Tuhan Yesus, teman-teman. Masih ingat ceritanya? Ya, dan mereka menantikan janji Bapa di situ, teman-teman. Lalu apa sih janji Bapa itu? Nah, janji Bapa adalah kuasa Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka. Jadi, hadiah yang mereka nanti-nantikan itu adalah Roh Kudus, teman-teman. Mereka menanti-nantikan janji Bapa ya, hadiah yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang akan Tuhan berikan kepada mereka, teman-teman. Dan mereka menantinya dengan setia, teman-teman ya. Karena apa? Roh Kudus ini akan menjadi penolong bagi murid-murid ya, dan juga bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menanti di loteng atas itu? Apa tadi? Iya, apakah mereka curhat-curhatan aja atau ngegosip gitu, ngobrol-ngobrol ya kan? Atau makan-makan aja gitu, atau malas-malasan tidur-tiduran gitu? Enggak ya, mereka itu setia menanti dengan apa? Bertekun, teman-teman. Bertekun ya.
mereka bertekun di dalam apa? Di dalam doa dan sepakat ya. Sepakat ngapain nih Kak? Nah, mereka itu bersepakat untuk mencari siapa yang akan menjadi pengganti Yudas Iskariot, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan tadi baca itu ada berapa tadi nama-nama murid yang kita baca dalam ayat tadi? Cuma 11 ya. Wah, ada yang kurang ya? Iya, benar. Siapa? Yudas Iskariot ya. Nah, mereka itu bersepakat mencari siapa yang akan mengganti Yudas Iskariot yang telah menjual Tuhan Yesus kepada orang Yahudi dengan 30 keping perak, ya kan? Nah, setelah Yudas Iskariot melihat bahwa Tuhan Yesus akhirnya disiksa, dipaku di kayu salib. Wah, Yudas itu menyesali perbuatannya dan dia pergi menggantung diri, teman-teman, sampai mati. Apa yang dilakukan Yudas ini bukan hal yang baik untuk diikuti ya, teman-teman. Jangan ya, Dek. Nah, ternyata setelah berdoa, lalu mereka membuang undi ya. Maka Matias terpilih menjadi pengganti Yudas Iskariot. Sehingga jumlah murid Yesus tetap 12 orang ya. Nah, ternyata murid-muridnya ini berkumpul dengan sehati dan mereka berdoa, memuji Tuhan, menyanyi ya. Dan ada beberapa orang yang kumpul selain dari mereka, teman-teman ya. Jadi selain 12 murid itu ada juga wanita-wanita yang ikut dalam rombongan murid Yesus yang menanti janji Bapa di loteng atas Yerusalem, teman-teman ya. Mereka berdoa dengan sehati. Nah, berdoanya ini bukan berdoa cuma berdoa sebentar aja nih, benar-benar mereka sungguh-sungguh berdoa minta supaya apa? Janji Bapa itu segera diberikan ya. Jadi ketika mereka menunggu janji Bapa itu, mereka excited banget ya supaya segera Tuhan kasih apa itu janji Bapa, berikanlah apa yang menjadi janji Bapa itu ya. Ya, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, teman-teman, sampai janji itu diberikan, ya kan? Nah, mereka tidak meninggalkan tempat di mana mereka berdoa. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Mereka sungguh-sungguh berdoa ya. Jangan lagi berdoa terus dikit-dikit aduh gatel. Aduh, terus lagi berdoa colek-colek temennya. Lagi berdoa ngobrol sama temennya. Nggak gitu ya, teman-temannya. Mereka sungguh-sungguh berdoa karena mereka sungguh-sungguh mau mendapatkan hadiah atau janji yang sudah diberikan oleh Bapa itu, ya kan? Nah, selain mereka berdoa, mereka juga mungkin mereka berpuasa juga ya, teman-temannya, ketika menantikan janji Bapa ya. Wah, pas satu hari lewat, wah belum juga nih ya. Terus mereka berdoa lagi 2 hari, lewat ya, seperti di video ya tadi ya. Terus berdoa lagi, terus berdoa 3 hari, lewat. Wah, kok belum ada apa-apa nih, belum ada tanda-tanda nih, kata teman-teman gitu ya, kata murid-murid yang lain gitu ya. Tetap berdoa gitu ya. Mereka tetap saja berdoa dan mereka tetap tinggal di loteng atas Yerusalem ya. Mereka sudah bersepakat untuk tetap menantikan. Mereka sudah bersepakat untuk tetap menantikan janji Bapa ya. Sampai berapa lama mereka menanti? Berapa lama? 10 hari ya. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus setia menantikan janji Tuhan, teman-teman. Dengan cara apa ya, Kak? Dengan cara berdoa dengan tekun dan sehati sepikir. Nah, siapa di sini yang rajin berdoa? Wah, aku mau tidur doa, Kak. Bagus. Mau makan berdoa, Kak. Bagus banget. Mau sekolah aku berdoa, Kak. Pinter banget ya. Nah, kita juga gitu. Memang harus berdoa di setiap waktu, teman-teman ya. Mungkin lagi jalan pun kita bisa berdoa loh, teman-teman. Lagi jalan, oh Tuhan Yesus tolong aku, protect aku, jagai aku, sertai aku. Bisa gitu ya. Jangan sambil merem tapi ya. Gak apa-apa kok ya. Tuhan tahu kok ya kan, kamu lagi jalan ya kan, tetap tapi komunikasi sama Tuhan. Itu juga berdoa ya, teman-teman ya. Berdoa setiap waktu ya. Oke. Nah, dengan cara apa lagi, teman-teman? Kita juga bisa melakukan dengan cara apa? Belajar dengan baik, ya kan? Kalau kita belajar ya, teman-teman belajar, sekolah, itu lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Belajarnya jangan main-main. Jangan suka apa? Bolos-bolos ya. Kalau tugas dikasih nggak dikerjain, waduh, ya jangan malas-malesan. Jangan ya, Dek ya. Harus apa? Semangat, teman-teman. Ya kan? Karena
janji yang Tuhan berikan itu bukan sekedar handphone terbaru, bukan sekedar laptop terbaru, ya kan? Yang Tuhan kasih itu apa? Roh Kudus loh teman-teman. Wah, luar biasa loh itu. Roh Kudus itu menjadi penolong kita dalam segala hal, dalam situasi apapun, penghibur kita, pengajar kita. Wah, luar biasa kan Roh Kudus yang selalu menyertai kita juga, ya kan? Nah, teman-teman harus melakukan apapun yang misalnya diberikan kepada teman-teman, tugas, tanggung jawab apapun dengan sebaik-baiknya. Lakukan dengan yang terbaik, teman-teman, ya kan? Karena itu menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Sampai kapan, Kak? Sampai Tuhan Yesus menggenapi semua janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa janji-janji Tuhan itu banyak sekali. Tapi saat ini kita belajar bahwa janji yang luar biasa yang Tuhan mau berikan ketika murid-muridnya menanti-nanti adalah Roh Kudus. Nah, minggu depan kita akan sama-sama dengar lagi ceritanya ya. Nah, Tuhan Yesus sangat senang melihat teman-teman yang mau setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia melakukan segala sesuatu dengan baik ya, dengan baik teman-teman ya kan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Mereka setia berdoa ya, mereka sehati sepikir ya, belajar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan ya kan. Nah, pada hari yang keberapa tadi? Ke-10 ya. Maka Allah menyatakan janjinya, Allah memberikan janjinya, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Nah, luar biasa nih ceritanya nih minggu depan. Saksikan minggu depan ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kita mau terus menunggu dengan setia. Ya. Ya. Menunggu dengan apa? Setia, teman-teman ya. Caranya dengan rajin apa tadi? Berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin melakukan yang terbaik. Apapun yang kalian harus lakukan, harus kerjakan, lakukan yang terbaik. Oke? Ya? Oke. Mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Siapa yang mau? Kita mau, teman-teman juga pasti mau ya. Oke. Puji nama Tuhan. Oke. Nah, ayat hafalannya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 14 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 ya. Dengan bertekun dan sehati mereka menantikan janji Bapa. Oke. Gampang sekali ya, pendek banget. Oke, dihafal ya teman-teman. Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menerangi kami, Tuhan, yang menegur kami, mengingatkan kami untuk kami terus setia, tekun Tuhan dalam berdoa, dalam membaca firman Tuhan, bahkan melakukan apapun Tuhan yang kami lakukan, yang kami kerjakan, tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan setia ya Bapa, kami mau melakukannya semuanya seperti untuk Tuhan, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap anak-Mu Tuhan yang sudah sama-sama Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu di udara ini ya Bapa. Tuhan Yesus akan terus memberkati dalam studi mereka, dalam setiap pergaulan mereka, dalam apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mohonkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka ya Bapa. Berkati mereka, biarlah Roh Kudus boleh dicurahkan semakin lagi Tuhan memenuhi hidup kami ya Bapa, sehingga hidup kami Tuhan boleh terus Tuhan menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan akan menolong juga untuk orang tua dari anak-anak-Mu ini, berkati dalam setiap apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, setiap usaha mereka, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Menjebukati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Terus lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Happy blessed Sunday. God bless you. Bye bye.